Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok Rasa Nusantara, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Valerie Fidera Manus dengan NIM 144. Perkenalkan, saya Ismiati Nurul Aulia dengan NIM 173. Perkenalkan, nama saya Priya Teresa Riman dengan NIM akhir 059. Perkenalkan, nama saya Devi Giovanni Pakban dengan NIM akhir 141. Oke, sekian perkenalan kami. Stay tune. Oke, di sini aku akan jelasin deskripsi singkat kita tentang aplikasi yang kita buat. Nah, di sini kita buat aplikasi Rasa Nusantara. Ini meliputi kumpulan resep makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat aneka masakan khas Nusantara lengkap dengan daftar bahan dan langkah-langkah memasak yang mudah dipahami. Lalu, setiap resep itu disusun secara praktis sehingga cocok digunakan baik oleh pemula maupun pecinta kuliner yang ingin mencoba hidangan autentik Indonesia di rumah. Nah, selain itu, Rasa Nusantara menawarkan tampilan antarmuka yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Nah, pengguna juga dapat melihat gambar makanan untuk memberikan gambaran visual mengenai hasil akhir masakannya. Lalu, dengan aplikasi ini, budaya kuliner Indonesia dapat semakin dikenal dan dilestarikan, sekaligus membantu pengguna menemukan inspirasi menu lezat dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini di bagian program, aku akan menjelaskan apa itu main activity-nya. Nah, di aplikasi ini, main activity itu berperan sebagai halaman utama. Begitu user membuka aplikasi, kelas main activity inilah yang pertama kali dijalankan. Lalu, karena main activity ini mewarisi app compact activity, dia bisa memanfaatkan semua fitur standar Android seperti pengaturan, tampilan, tema, sampai pengolahan live circle. Jadi, singkatnya, main activity ini adalah pintu masuk aplikasi yang menampilkan layar Rasa Nusantara lengkap dengan kategori dan daftar resepnya. Nah, begitu main activity dibuat tadi, Android langsung memanggil fungsi onPlay. Di dalam fungsi inilah kita menyiapkan tampilan awal dari aplikasi. Kita memanggil set content view atau set content untuk menghubungkan main activity dengan layout yang sudah kita desain tadi. Hasilnya, layout yang tadi cuma ada di file XML atau Compose, sekarang muncul di layar sebagai tampilan utama aplikasi. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan tampilan awal. Kemudian selanjutnya menghubungkan komponen UI dengan kode. Setelah tampilan utama tadi terpasang, langkah selanjutnya adalah menghubungkan komponen UI dengan kode di main activity. Di sini kita mengambil referensi elemen-elemen seperti daftar resep, tombol kategori, dan teks judul. Kalau pakai XML, kita gunakan find view field, sedangkan kalau pakai Compose, semua diatur langsung di dalam blok set content. Nah, intinya di tahap ini kita memastikan setiap komponen di layar bisa dikendalikan melalui kode. Nah, setelah itu, selanjutnya adalah menyiapkan data resep yang akan ditampilkan. Supaya daftar makanan tidak kosong, main activity juga menyiapkan data resep. Biasanya kita membuat list berisi beberapa objek resep, misalnya rendang. Misalnya bisa dilihat pada tampilan ini, ada rendang Padang, sate ayam Madura, dan juga makanan lainnya. Di setiap objek kita simpan informasi seperti nama makanan, asalnya dari mana, terus deskripsi singkat, lalu rating dan juga gambar. Data inilah yang nantinya akan diikat ke tampilan list sehingga user bisa melihat menu-menu khas Nusantara. Bisa dilihat di tampilan ini, ada makanan, minuman, dan juga jajanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menampilkan daftar resep dengan recycle view dan adapter. Berikutnya, main activity ini akan mengatur bagian data tersebut dan ditampilkan dalam bentuk list. Nah, di sini kita menggunakan recycle view yang dikombinasikan dengan layout manager dan adapter. Layout manager itu mengatur susunan item secara vertikal, sementara adapter bertugas untuk mengisi setiap cart dengan data resep. Nah, jadi ketika aplikasi dijalankan,
Recycle view akan menampilkan deretan card makanan yang bisa di-scroll. Yang bisa di-scroll. Seperti ini. Seperti itu. Ke bawah persis seperti yang terlihat di layar emulator. Yang keenam itu ada aksi ketik item diklik, pindah ke halaman detail. Nah, supaya aplikasi terasa hidup, setiap item di daftar resep kita beri aksi ketik diklik. Seperti ini di main activity-nya, diklik. Nah, kita akan mendefinisikan listener yang akan dijalankan satu user memilih salah satu makanan. Contohnya kita memilih rendang Padang. Nah, listener akan membuka intent untuk membuka detail activity dan sekaligus mengirimkan data resep yang dipilih. Dengan begitu ketika pengguna mengetuk misalnya rendang, itu aplikasi langsung berpindah ke halaman detail yang menampilkan foto besar, asal, deskripsi hingga resep. Seperti ini. Lalu yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang filter berdasarkan kategori. Nah, di situ ada semua makanan, minuman, dan jajanan. Di sini ada semua makanan, minuman, dan jajanan. Nah, main activity juga menangani fitur kategori di bagian atas layar saat pengguna menekan tombol kategori tertentu, misalnya minuman. Nah, aplikasi akan memfilter list resep yang akan menampilkan menu yang termasuk kategori tersebut. Prosesnya dilakukan di main activity. Data asli difilter, kemudian hasilnya dikirim ulang ke adapter. Nah, efeknya ini isinya daftar di layar langsung berubah mengikuti kategori yang dipilih user. Seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu menyesuaikan tampilan agar sesuai dengan desain. Terakhir, di main activity kita bisa menambahkan sentuhan visual seperti menyembunyikan action bar, mengubah warna status bar, atau mengatur judul di bagian atas. Penyesuaian kecil seperti ini dilakukan untuk memastikan tampilan aplikasi benar-benar mirip dengan desain. Nuansa oranye khas rasa Nusantara, kart yang membulat rapi, dan layout yang nyaman dilihat saat digunakan pengguna. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan perencanaan dan penjelasan fungsi setiap halaman pada aplikasi Rasa Nusantara, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menjelajahi dan mempelajari berbagai resep tradisional Nusantara dengan cara yang sederhana dan mudah digunakan. Struktur utama aplikasi terdiri dari 3 halaman penting, yaitu Main Activity sebagai menu awal, Recap Activity sebagai halaman daftar resep, dan Detail Activity sebagai halaman rincian resep. Setiap halaman memiliki fungsi yang jelas untuk mendukung pengalaman pengguna, mulai dari menampilkan info resep, navigasi antar halaman, hingga fitur penyimpanan resep favorit. Selain itu, tahap perencanaan konten dan pengembangan aplikasi dilakukan secara sistematis, dimulai dari pemilihan data resep, pembuatan proyek di Android Studio, desain antarmuka, hingga peraturan navigasi. Pada tahap awal digunakan data dummy dan penyimpanan lokal untuk fitur favorit, kemudian akan dikembangkan lebih lanjut pada minggu berikutnya bersama dengan penambahan resep dan penyempurnaan tampilan UI. Secara keseluruhan, aplikasi Rasa Nusantara ini bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia melalui penyajian resep yang informatif, menarik, dan mudah diakses oleh pengguna. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Bye. Terima kasih guys.